biasa dianggo meresan sapna masing-masing. Iya, ya. Maka anu foto biasa diisi. Anu lagi biasa dilakukan. Rapokan sap masing-masing. Separuh sapi pasti nama waktu melaksanakan netepan sunat. Anu masih kaya gawan separuh tinggal-tinggal lalu kaya lapangan. Kapten. Ibu atau siap? Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Kamura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Wa in qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tudunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin.
وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبون نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك على الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى
فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من ينسى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ayyuhal hadirun aidin wal aidat rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan sekarang kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Idul Adha merupakan idul hari raya yang senantiasa dirayakan oleh umat Islam selama setahun sekali, dan ini erat kaitannya dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Hampir tidak bisa dipisahkan dengan kejadian tersebut. Sampai-sampai pada suatu saat ketika saya berkhutbah Idul Adha, kemudian saya tidak menyebut tentang kisah ini, maka beres khutbah langsung
ada yang protes gitu kan. Naon cenah teh disebutkeun gitu. Oh, iya. Padahal bukan tidak disebutkan, cuman tidak dikaitkan tuh. Ada sih. Jadi artinya bahwa momen ini adalah yang yakin kaitannya dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana kesungguhan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kehidupannya, di dalam pencarian Tuhan yang begitu sungguh-sungguh di dalam pencariannya. Seorang manusia yang lahir di tempat yang keluarganya yang musyrik, di tempat masyarakatnya penyembah berhala, kemudian dia hidup di tempat seperti itu. Kemudian dengan pembawaan ketuhanan sebagai manusia, dan setiap manusia itu oleh Allah Subhanahu wa taala dibekali ketuhanan. Jadi setiap manusia, walaupun orang-orang kafir, itu pasti Allah Subhanahu wa taala dibekali tentang ketuhanan. Sehingga kita bangsa Indonesia sebelum kedatangan agama-agama, maka di dalam diri setiap manusia itu ada rasa ketuhanan, sehingga timbullah kepercayaan-kepercayaan, ada kepercayaan dinamisme, ada kepercayaan animisme. Karena itu merupakan suatu hal yang mendorong dari jiwanya untuk bertuhan. Kemudian ada orang yang tidak mengakui ketuhanan, ateis ya. Sebetulnya dengan tidak mengakui adanya ketuhanan itu dia itu mengakui ada Tuhan, cuman tidak ada yang membimbing bahwa seperti apa menuju kepada ketuhanan. Sehingga dengan kebingungan tersebut, orang tersebut menyatakan, liar sama mikiran-mikiran eta. Jadi orang ateis sebetulnya mengakui ada Tuhan. Kuliah sebab tidak ada jalan memikirkan kemana harus untuk mengakui Tuhan, tidak ada jalan, maka dia dengan menyimpulkan sendiri tidak ada Tuhan. Nah, seperti itu. Maka Nabi Ibrahim pun dengan dorongan ketuhanannya, maka beliau dengan sungguh-sungguh mencari siapa sih Tuhan yang sebenarnya. Maka dengan inisiatif dirinya dia melihat bintang. Maka Allah dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 76, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma janna 'alaihi lail, maka tatkala gelap padanya malam, ra'al kaukaban, maka melihat bintang. Qala, kata Nabi Ibrahim, hada rabbi, oh ini Tuhanku. Falamma afala, maka tatkala lenyap bintang itu kan, datang siang kan lenyap tidak kelihatan. Qala, maka kata Ibrahim, la wahibbul afilin, aku tidak senang kepada yang hilang, pada yang terbenam. Maka datang bulan, juga seperti itu, oh ini Tuhanku. Maka bulan pun lenyap juga, dia tidak menyukainya. Maka apabila Allah tidak menunjukkan kepadaku tentang Allah, maka termasuk orang yang dolim. Maka datanglah matahari yang paling besar. Maka kata Nabi Ibrahim, oh inilah Tuhanku. Maka ketika terjadi terbenam, Nabi Ibrahim itu juga ini bukan Tuhanku. Maka dengan dorongan bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala, falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Wahai kaumku, sungguhnya aku terlepas diri daripada apa-apa yang kamu musyrikan, sekutukan. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Sungguhnya aku menghadapkan wajah pada yang menciptakan langit dan bumi, hanifan wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah termasuk orang yang musyrik. Maka dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim dibimbing untuk menemukan Allah sebagai pencipta alam. Maka itu kita juga harus demikian di dalam mencari keyakinan
mencari petunjuk, mencari agama. Jangan ya seadanya, sakabawana, kumaha kolotna, jangan. Tapi harus sungguh-sungguh di dalam mencari kebenaran, di dalam mencari agama. Jangan sampai kita itu nyantai-nyantai. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Zadul Ma'ad fil Hajjil al-Ibad, an yujahida ala ta'limil had, maka bersungguh-sungguhlah di dalam mempelajari petunjuk wa dinil haq, dan agama yang hak, alladzi la yasyadati, yang tidak ada kebahagiaan lah padanya, fi ma'asyiha, di dalam kehidupan dunia, wa ma'adiha, dan nanti di akhirat, illa bihi, kecuali dengan agama. Itu. Jadi agama ini adalah merupakan yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia. Dengan aturan-aturan yang diatur oleh agama, alhamdulillah kita merasa tenang, kita tidak merasa hal-hal yang terburu-buru dengan keadaan. Walaupun keadaan dunia itu macam-macam yang terjadi, tapi dengan agama terus kan ditenangkan. Nah itu. Jadi dengan agama ini kita insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan. Dan juga begitu akhirat. Ya Allah yakin sudah menyediakan kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan dunia tidak seberapa. Nanti kebahagiaan di akhirat lebih maksimal lagi oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang kedua, al-zahida ala amali bihi ba'da ilmihi, yaitu bersungguh-sungguh dalam mengamalkan setelah mengetahuinya. Jadi sudah kita yakin dengan apa yang kita yakini, dengan kita pegang, kita harus bersungguh-sungguh di dalam mengamalkannya. Wa ila, maka kalau tidak, udah tahu, udah aja, biarin aja. Yang penting untuk kita saja. Jangan. Tapi harus kita amalkan. Nah kalau tidak, in lam yaturuha lam yanfa'uha. Walaupun tidak ada madaratnya ilmu itu tidak akan membawakan manfaat. Jadi setelah kita mendapatkan ilmu, mesti kita mengamalkannya. Yang ketiga, al-zahidu ala da'wah ilaihi wa ta'limuhu man la ya'lamu. Yang ketiga yaitu bersungguh-sungguh di dalam menyampaikan, mendakwahkan, mengajarkan kepada orang-orang la ya'lamu, tidak mengetahuinya. Wa ila, kalau tidak, karena minal ladzina yaktumuna, termasuk orang yang menjemunyikan ma anzalallah, apa yang diturunkan oleh Allah, minal bayyinat wal huda, daripada penjelasan-penjelasan dan petunjuk. Walayan pawalai, maka itu juga tidak bermanfaat ilmunya, wala yanzihi min adzabillah, dan dia tidak bisa menyelamatkan daripada azab Allah. Nah ini, kita bersungguh-sungguh di dalam mencarinya, kita bersungguh-sungguh di dalam mengamalkannya, kemudian kita harus bersungguh-sungguh di dalam mendakwahkannya, mengajarkannya. Kemudian yang keempat, kata Imam Ibnu Qayyim, an-zahidaha ala sabri, bersungguh-sungguh atas kesabaran, ala masyaqqati dakwah, atas beratnya dakwah ilallah, pada Allah, wa adal khalq, dan gangguan manusia dan gangguan makhluknya. Memang dakwah ini kelihatannya ya enteng-enteng saja, padahal sebetulnya itu adalah merupakan yang sangat-sangat berat. Berdakwah ke sana kemari itu sangat-sangat berat sekali. Bagaimana yang didakwahkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Idz qala li abihi, Nabi Ibrahim berdakwah kepada keluarga, kepada bapaknya, yang mana dia itu merupakan produsen daripada patung. Idz qala li abihi, maka takal berkata kepada bapaknya, ya abati, wahai bapakku, lima ta'buduna ma la yasmaun, kenapa kamu beribadah kepada yang tidak mendengar, wala yubsiru, dan tidak bisa melihat, wala yughni, dan tidak bisa membantu anka syai'an, kepadamu sedikit pun. Ya. Jadi berdakwah kepada orang yang tidak suka itu sangat berat sekali. Itu sangat-sangat berat sekali. Maka bagaimana daripada
respon orang tua yang biasa musyrik dan bahkan sebagai produsen daripada alat kemusyrikan yaitu patung, maka tidak secepat itu dia menerima, bahkan ada penolakan-penolakan. Maka kata bapaknya, arogibun, apakah kamu tidak senang an alihati terhadap Tuhan-Tuhanku, ya Ibrahim, wa Ibrahim. La ilam tantahi, kalau kamu tidak berhenti berdakwah, la arjumannaka, pasti kau lempar aku. Jadi pasti aku lempari kamu. La arjumannaka, pasti aku akan lempar kamu. Wahzurni malian, pergi dengan waktu yang lama. Tong balik di mangkat tadi itu. Nah, itu suatu penolakan daripada seorang bapak, yang mana dia itu merupakan keluarga sendiri. Apabila diganggu kebiasaannya, bukannya yang dia itu penerima terhadap hidayah daripada Allah, bahkan dia mengusirnya. Ibrahim juga begitu berat berdakwah kepada raja. Itu merupakan kewajiban berdakwah yang harus dilaksanakan. Alam tara ilal ladina haja Ibrahim, apakah kamu melihat bagaimana berdebatnya Ibrahim fi rabbihi di dalam masalah Tuhannya, an ataullahu mulka, kepada orang yang Allah berikan kerajaan, yaitu Namrud. Idz qala Ibrahim, maka Ibrahim berkata, rabbiyalladzi yuhyi wa yumit, bahwa Tuhanku adalah yang menghidupkanku dan mematikanku. Qala, maka kata Namrud, kata rajanya itu, ana uhyi wa umit, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Qala Ibrahim, maka berkata Ibrahim, fa innallaha yanti bisams, maka Allah itu menerbitkan matahari itu minal masyriq, daripada timur. Panti biha minal maghrib, coba kamu terbitkan dari barat. Fabutal ladina kafaru, maka orang tersebut tercengang. Ini mau bagaimana menerbitkan matahari dari barat? Nah, kudu di projokan ku gantar, nggak bisa. Karena itu merupakan kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan serta merta orang kafir raja itu ya tercengang gitu kan. Jadi gak bisa jawab. Begitu ya. Jadi kita juga dalam berdebat harus bisa mematahkan kata-kata orang lain. Maka hebat debat daripada Nabi Ibrahim itu. Nah, oleh sebab itu harus siap dengan ilmu-ilmunya. Harus siap dengan kata-kata yang akan jadi lawan. Oleh sebab itu Nabi Ibrahim pun bisa mematahkan kata-kata rajanya itu. Maka karena dia itu merasa kalah, summanuki sunala rusim, raja itu maka tertunduk. Laqad alimtaha ulai yantikun, apakah kamu tidak melihat dan perhatikan bahwa patung-patung itu tidak bisa ngomong? Kan? Jadi alasan raja itu dengan mengatakan, Ibrahim, apakah kamu tidak melihat? Coba patung itu kan tidak bisa ngomong. Nah, jawaban yang paling enak untuk memukul raja lagi. Maka kata Ibrahim, apakah bagilah minallah? Kenapa kamu beribadah kepada selain daripada Allah, malah yang hukum yang tidak memberikan manfaat kepada kamu, wala yadurukum, dan tidak memberikan madarat. Itu suatu perdebatan. Kenapa kamu tidak melihat, apakah tidak bisa ngomong? Balikan lagi. Kenapa kamu beribadah kepada yang tidak bisa memadaratkan dan memberikan manfaat? Seorang raja kan tidak mau kalah, walaupun pendapatnya salah dan salah, dia itu akan berusaha membela diri untuk menyelamatkan dirinya. Maka dengan kekuasaannya dia berkata, lu hariku, bakar dia. Gitu kan? Ponis terakhirnya suruh dibakar. Wansuru ayahatiku, maka coba tolong pada anak buahnya berkata, coba tolong Tuhan kamu, in kuntum fa'ilin, jika kamu hendak berbuat. Nah ini, jadi keputusan raja yang tidak mengenai pada hal-hal yang semestinya, maka dengan kekuasaannya dia berkata demikian. Seperti negara kita kan, kita pernah kan dulu bagaimana negara kita walaupun mayoritas Islam, bagaimana kita ini akan
campur baurkan. Dulu pernah adanya naskah kaum, bahkan dulu itu dakwah itu tidak semudah sekarang. Alhamdulillah sekarang. Kalau dulu berdakwah itu selalu diperhatikan, yang berhijab dikejar-kejar dan lain sebagainya. Ada juga pemimpin yang berkata, kok ibu-ibunya kerjanya ngaji terus, kenapa sih kerjanya terus itu terus? Ini ya seperti itu. Itu pasti kita dakwahi gitu kan. Ada yang pemimpin hanya terus saja mengundang orang-orang luar untuk mengisi Indonesia sehingga kita tidak berkutik selaku pribuminya. Nah ini. Nah kita sebagai manusia yang mesti beribadah, mesti kita berdakwah, yang mesti kita bersungguh-sungguh terhadap segala sesuatu yang kita kerjakan. Nah ini. Nah dengan kejadian semacam ini, maka Nabi Ibrahim dia itu oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia hidup di tempat yang kemusyrikan, tempat-tempat berhala, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Ibrahim, wa nazzainahu, maka kami selamatkan Ibrahim, walutan dan Lut, ilal ardi, ke tempat allati barokna, yang telah kami berkahi, fi halil alamin, pada sekian alam. Maka Nabi Ibrahim disuruh untuk pergi dari tempat kelahirannya, yaitu di Irak, ke Sam, yaitu ke Palestina yang sekarang sedang dijajah oleh orang-orang kafir. Kata Ibrahim, qala inni muhajiru ila rabbi, sesungguhnya aku berhijrah dari ke tempat yang mana diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Dari Palestina, Nabi Ibrahim pindah lagi ke Mesir. Karena apa? Karena memang dilanda oleh kekurangan makanan, karena dilanda oleh pacaklik. Maka dari Mesir juga Nabi Ibrahim pindah lagi, ya. Dari Mesir pindah lagi ke Sam. Kenapa? Karena dari Mesir ada raja yang dia itu suka kepada perempuan, termasuk istrinya Nabi Ibrahim. Dia ingin membawanya, dia ingin merampasnya. Maka dengan kekuasaan Allah, istri Nabi Ibrahim tidak bisa diganggu oleh rajanya. Sehingga Nabi Ibrahim disuruh berangkat lagi, suruh pergi lagi. Sehingga diberi seorang budak yang bernama Hajar. Pindah lagi dia ke Sam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pindahkan lagi, ya, dari Sam, dari Palestina ke Mekah. Nah ini, jadi berhijrah itu penting. Kita juga begitu. Jadi kalau kita biasa berada pada suatu hal-hal yang kurang berkenan, yang kurang pas, berhijrahlah. Berhijrah dari yang tadinya kita ini malas, hijrah pada kita menjadi rajin. Hijrah dari tempat-tempat yang sekiranya tidak mendukung pada tempat-tempat yang mendukung. Maka itu berhijrah dari suatu tempat yang mesti memberikan jalan kepada kebaikan, kita mesti meninggalkannya. Nah ini ujian-ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim. Ujian yang begitu berat. Disuruh menyampaikan tauhid kepada orang tuanya, malah diusir. Disuruh menyampaikan tauhid kepada raja, malah dibakar. Nah ini. Kemudian dia itu adalah seorang yang tidak punya anak dari mulai dia itu menikah sampai tua, sehingga dia itu agak putus asa terhadap menjalani kehidupannya, sehingga selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan anak. Maka diberikanlah anak daripada istri yang bernama Siti Hajar tersebut. Ketika dia itu sudah mendapatkan anak, lagi tentram-tentramnya, lagi enak-enak, lagi bahagia-bahagianya, maka Allah sedang menguji lagi. Disuruh dia itu memisahkannya supaya dia itu menempatkannya di tempat yang gersang. Rabbana inna askantu, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku menempatkan min dzurriyyati, keturunanku, bil wadil ghairi dzil jar'in indal baitil muharram, di tempat
di lembah yang tidak ada tanam-tanaman. Itu kan suatu ujian yang begitu berat, menempatkan istri, anak di tempat yang gersang, yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Mending ya kalau ditempatkan di tempat yang dekat mall, dekat pasar, dekat tempat jogging, enak kali ya. Ini tempatkan di tempat yang jauh dari sana sini. Kan kalau kita biasa menempatkan istri itu ya di mertua indah gitu kan. Tapi Nabi Ibrahim menempatkan istri di tempat di lembah yang tidak tempat yang begitu gersang, yang tidak ada orang. Nah itu satu ujian yang begitu berat yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Dan senantiasa Nabi Ibrahim terus memperhatikan, melihat keadaan anaknya dengan istrinya di lembah tersebut. Sehingga sampai pada suatu waktu yang dia itu sudah dapat bekerja, maka diuji lagi. Falamma balagha ma'asya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Ketika sudah dapat dia kerja, malah dia itu disuruh disembelih. Nah, itu suatu ujian yang begitu berat. Anak yang begitu didambakan, istri yang begitu dicintai, ternyata dia itu setelah dewasa, setelah dapat dia diambil kerjaannya, maka dia harus disembelih. Nah ini suatu hal yang tidak bisa diterima. Mungkin kalau kita ini sangat-sangat berat untuk menerima ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim. Kemudian karena beliau itu bisa melewati daripada ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka suatu kemenangan bagi Ibrahim karena telah melewati daripada ujian-ujian tersebut. Wa idibtala Ibrahim, dan ketika Nabi Ibrahim diuji Rabbuhu oleh Tuhannya bi kalimatin, dengan beberapa kalimat, fatammahunna, maka dia menyempurnakan. Qala, maka ini jailu kalinnasi imaman, sungguhnya aku akan menjadikan kamu sebagai imam bagi manusia. Nah ini sebuah kemenangan bagi Nabi Ibrahim karena dia telah berhasil melewati ujian-ujian, maka dia dijadikan sebagai imam linnasi, bagi manusia, bukan untuk orang Yahudi, bukan orang Nasrani, bukan untuk siapa-siapa, tapi linnas, untuk manusia. Karena orang Yahudi mengaku bahwa Ibrahim itu adalah Yahudi, Nasrani mengaku bahwa Ibrahim itu Nasrani. Ya, seperti keterangan bawah 133. Maka Ibrahim Yahudian, bukanlah Ibrahim itu Yahudi, wala Nasronian, juga bukan Nasrani, walakin akan hanifah musliman, tapi Ibrahim itu adalah seorang yang hanif, seorang yang berserah diri, seorang muslim. Kemudian bukan hanya Nabi Ibrahim, tapi nabi-nabi yang lain juga itu adalah muslim. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, idhadul Ya'qubal maut, ketika datang pada Ya'qub maut, idqala libani, maka dia itu berwasiat, berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah setelahku? Qalu, maka anak-anaknya itu berkata, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishak ilaha wahid, aku akan menyembah Tuhan Ibrahim, Tuhan Ismail, Tuhan Ishak, ilaha wahidah, itu Tuhan yang satu, wa nahnu lahu muslimun. Sebetulnya semuanya itulah seorang muslim, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Akuan mereka itu salah besar. Kemudian agamanya agama yang lurus. Nah ini, jadi agama Nabi Ibrahim itu merupakan agama yang lurus, yang mana terselamatkan daripada kemusyrikan. Tempatnya dijadikan tempat yang aman. Wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Rabbi, jadikanlah ini tempat, ini kota sebagai tempat yang aman. Ya, Mekah walaupun gersang, walaupun tidak ada tumbuh-tumbuhan, kalau kita lihat ke sana insyaallah ya semuanya ada panggilan ke Mekah, itu tidak ada tanam-tanaman, ya, tidak ada suatu hal, tapi ya dengan keberkahan tempat tersebut apapun yang kita inginkan ada, ya, apel, ya, anggur,
Ada 5 yang tidak ada di sini, semuanya ada di sana. Jengkol aja, petei dia mah kan, muka hilut, itu mah bersih geus ngepakan itu. Hebatnya itu. Apa asin aya di gitu mah, ya. Jadi itu merupakan keberkahan daripada tempat tersebut dan tempatnya aman, ya, tempatnya aman sekali. Jadi kalau kita insya Allah ke sana, maka orang-orang yang konon katanya didolimi oleh majikannya itu larinya ke sana, ke Mekah. Bahkan banyak sekali orang-orang Indonesia yang ada di sana, gitu ya. Jadi orang-orang Arab yang biasa berbicara Arab, saya ingin bicara bahasa Arab tadinya gitu kan, tapi karena banyak orang-orang Indonesia yang ada di situ, yang tinggal situ, jadi bukannya kita bisa bahasa Arab, tapi orang Arab jadi bahasa Sunda, gitu ya. Jadi memang tempat Mekah itu merupakan tempat yang aman. Ini merupakan doa daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian nama Nabi Ibrahim dan keluarganya itu selalu disebut oleh kita sampai akhir zaman. Jelaskan di dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan para malaikat berselawat atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka orang-orang yang beriman, selawatlah kepada beliau. Jadi senantiasa Nabi Ibrahim itu disebut-sebutkan. Bagaimana kalimatnya? Nabi Muhammad gak bingung ketika diperintahkan oleh Allah kan, pada manusia untuk salawat, maka para sahabat bingung gitu kan, salawatnya seperti apa gitu kan. Nabi Muhammad ditanya, bagaimana cara salawat kita kepada engkau gitu kan, bingung. Nabi kan tidak langsung menjawab, kena Nabi langsung ngejawab, tidak, tapi Nabi berdiam saja kan, berdiam dari pertanyaan sahabat tersebut. Kan kalau kita mah gampang nyonya, ayat salawat badriyah, ayat salawat nariyah, wah macam-macam salawat. Nabi sendiri tidak bisa membuat kalimat-kalimat salawat. Nabi diam saja. Ada sahabat yang kata, aduh, lamun mah teu nanya eta, karunya Nabi teh siga nu bingung gitu kan. Jangan sampai saat itu bertanya seperti itu gitu. Jadi Nabi itu tidak bisa membuat kalimat salawat tersebut. Dia menunggu saja daripada wahyu daripada Allah. Maka turunlah ayat atau wahyu, qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka. Baru kan dapat kalimat itu. Itu hanya itunya salawat yang diajarkan oleh Nabi. Salawat yang ada sekarang itu entah dari mana, sehingga banyak yang digunakan yang itu, padahal yang diajarkannya itu hanya ini. Maka Nabi Ibrahim sampai akhir zaman akan selalu dikenang, akan selalu disebut karena beliau senantiasa berusaha melaksanakan daripada ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada beliau. Kemudian tindakan-tindakan Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi syariat buat umat Islam sekarang, ya. Walillahi 'alan nasi hajjul baita man istata'a ilaihi sabil. Maka karena Allah untuk manusia untuk berhaji bagi siapa yang mampu di jalannya untuk melaksanakan haji ke sana. Jadi syariat itu adalah tindakan-tindakan Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga umat-umat Islam semuanya pada ini melaksanakan syariat tersebut. Yang pertama tawaf dan salat itu adalah merupakan peristiwa ketika terjadi yaitu pembangunan Ka'bah. Maka setelah beres membangun beliau bertawaf, maka dijadikan syariat bagi yang umroh, bagi yang haji untuk melaksanakan tawaf. Kemudian sa'i adalah merupakan peristiwa ketika Siti Hajar ditempatkan di lembah, maka dia itu mencari bantuan kepada orang, lari dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa sampai 7 kali. Nah ini merupakan syariat, disyariatkan kepada yang umroh untuk melaksanakan sa'i. Kemudian hari tarwiyah. Hari tarwiyah itu kalimat tarwiyah kinaroa yari tarwiyatan artinya melihat. Melihat fil manam, melihat dalam mimpi artinya dia itu bermimpi.
Nabi Ibrahim bermimpi untuk menyembelih Nabi Ismail. Nah itu dijadikan sebagai syariat untuk berhaji pada tanggal 8 sebagai hari tarwiyah, hari persiapan untuk melaksanakan tawaf. Kemudian wukuf di Arafah. Ini juga merupakan peristiwa ketika Nabi Ibrahim diajarkan haji oleh malaikat, maka kata Ibrahim, Araftu, aku mengetahui. Jadi Arafah ditempatkan sebagai tempat wukuf orang-orang Islam yang melaksanakan haji. Kemudian lempar jumroh, ini merupakan peristiwa ya gangguan setan untuk mengganggu Nabi Ibrahim untuk melaksanakan ujian menyembelih Nabi Ismail. Maka oleh Nabi Ibrahim ini dilemparilah setan ini sampai 7 kali. Goda kepada istrinya, lempari 7 kali. Lempari kepada Ismail, lempari 7 kali. Maka dijadikan syariat kepada dalam ibadah haji untuk melempar jumroh. Jumratul ula, wusta, dan akobah. Itu merupakan peristiwa-peristiwa yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian penyembelihan kurban itu juga merupakan peristiwa dan penyembelihan Nabi Ibrahim yang diganti dengan seekor kibas, seekor domba yang besar. Nah ini merupakan peristiwa-peristiwa yang dijadikan syariat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kegiatan-kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh Nabi. Mudah-mudahan kita selaku umat Islam di dalam menjalankan ketuhanan sebagai manusia insan yang berserah diri, bersungguh-sungguhlah di dalam menjalankan tersebut. Dan mudah-mudahan juga kita dapat melakukan syariat-syariat yang telah Allah syariatkan kepada kita, terutama di dalam masalah sekarang, kegiatan sekarang, yaitu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kepada kita untuk melaksanakan haji di Baitullah. Mudah-mudahan kalau tidak kalau misalkan Allah sudah memanggil, walaupun kita tidak punya, ya harus berangkat, ya berangkat. Mudah-mudahan kita dapat panggilan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan haji. Dan juga syariat untuk berkurban. Mudah-mudahan ya sekarang yang sudah berkurban alhamdulillah. Dan mudah-mudahan tahun depan yang belum, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah kurban. Itulah yang saya dapat sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga, membimbing pada kita, senantiasa mengerjakan hal-hal yang ada di dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Shining on the masjid dome, families gathering, hearts come home. Takbir echoes through the air so bright, mercy falling on this holy night. White clothes, warm smiles, tears in dua, sharing love for the sake of Allah. From the story of Ibrahim we learn, faith and sacrifice forever burn. Give a little more, open up your soul, not just meat but love we show. For the poor, for the weak, let compassion grow. This is how the believers glow. Happy Eidul Adha, hearts unite tonight. Kurban for Allah, shining in His light. Spread the love, spread the peace everywhere we go. Allahu Akbar, let the whole world know. Happy Eidul Adha, voices rising high. With sincerity we sacrifice. Hand in hand we share the blessings from above. Eid Mubarak filled with love.